Sudah bisa dimulai perkuliahannya. Baik, terima kasih untuk Mbak Anissa nggih untuk konfirmasinya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Assalamualaikum. Izin perkenalan ya. Nama saya Miazari Kurniasari, biasa dipanggil dengan Ibu Mia. Kebetulan untuk semester ini saya mengampu terkait gender. Nah, nanti mungkin untuk pertemuan ada beberapa pertemuan itu nanti akan dibantu dan diampu oleh Bu Ratna. Nanti akan saya infokan ke Mbak Anissa kapan mulainya dengan Bu Ratna. Nanti dari teman-teman bisa menyesuaikan jadwalnya beliau. Oke, untuk hari ini, jadi saya samakan ya dengan kelas reguler, karena pada dasarnya untuk RPL sama reguler itu sama untuk materi yang dibahas ataupun yang akan kita sampaikan itu sama. Jadi untuk sistemnya atau mungkin kurang lebihnya mungkin saya samakan dengan reguler, bedanya adalah kita melalui daring, kalau reguler biasanya luring, seperti itu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas terkait ketimpangan bias dan diskriminasi gender. Mungkin dari judulnya, dari sini, dari Mbak ada masnya ya di sini. Atau mungkin Bapak Ibu, ini rata-rata teman-teman di sini sudah menikah? Sudah, Bu. Belum. Oh, ada yang Ada yang belum. belum, Ibu. Tidak apa-apa, berarti Mas sama Mbak aja ya, mungkin akan kelihatan lebih muda. Atau mungkin ada yang sudah mungkin usianya lebih dari 40 tahun. Ada, Bu. Ada, tidak apa-apa Ada. ya Bu ya, kita panggil Mbak aja ya. Aman. Jadi mungkin kita lebih santai aja, tapi pada dasarnya teori atau materi yang kita sampaikan bisa kita terima dengan baik. Nah, saya izin share screen ya untuk materinya. Oke, apakah sudah terlihat untuk materi yang sudah saya share? Sudah, Bu. Oke, izin saya off kamera karena kebetulan untuk wifi-nya itu dari tadi saya masuk keluar Zoom, jadi saya izin untuk off dulu. Nah, hari ini mungkin kita akan membahas terkait ketimpangan bias dan diskriminasi gender. Kalau Ibu Mbak sama Mas di sini ingin tahu RPS-nya atau mungkin dalam satu semester ini kita mau belajar apa, itu bisa melihat di Oasis. Nah, di situ sudah tertera kalau misalkan dalam satu semester ini kita akan membahas terkait yang pertama dari ketimpangan bias dan diskriminasi gender. Kalau kita bicara terkait gender, pasti yang pertama kali kita pikirkan adalah dari jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, tetapi di sini ada ketimpangan, berarti antara laki-laki dan perempuan ini ada perbedaan, ada ketidaksetaraan, adanya peran antara laki-laki dan perempuan yang tidak sama. Nah, terus kita bicara juga terkait bias, berarti kalau misalkan terkait bias, bisa jadi dari orientasi seksual mereka atau orientasi gender mereka. Nah, yang dimana kalau misalkan seorang perempuan itu identik dengan lemah lembut, terus identik dengan sopan santun, keibuan, itu adalah perempuan. Kalau laki-laki dia identiknya adalah maskulin, macho. Nah, tapi untuk sekarang banyak yang terbalik. Seorang laki-laki dia lebih lemah lembut, mungkin lemah gemulai, atau mungkin untuk body language-nya dia itu seperti perempuan. Dan juga sebaliknya, seorang perempuan yang dimana dia ini seharusnya keibuan, tapi terlihat maskulin, baik itu dari penampilan maupun dari sikapnya. Nah,
di sini. Sebelum saya memasuki slide selanjutnya, yaitu membahas terkait masalah konsep gender dan seksualitas. Nah, di sini antara gender dan seksualitas ini saya berikan garis tebal atau saya tebali bahwa kalau gender itu merupakan peran atau tanggung jawab perilaku dan identitas yang dikaitkan dengan jenis kelamin. Nah, itu adalah dari definisi gender. Kalau gender berhubungan dengan perannya atau tingkah lakunya, tanggung jawabnya serta identitasnya. Tapi kalau seksualitas itu yang berhubungan dengan orientasi seksualnya, identitas seksual, serta bagaimana terkait emosi, psikologi, maupun sosial secara aspek biologis. Nah, berarti kalau misalkan kita lihat kembali, perbedaan di sini ini memang berbeda, baik gendernya maupun seksualitasnya. Tapi kalau misalkan digabungkan, berarti bagaimana sih peran laki-laki dan perempuan itu sesuai dengan biologisnya atau sesuai dengan sosial dan psikologinya. Nah, yang bersifat secara dinamis, bervariasi, serta akan berubah seiring waktu. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa peran seorang laki-laki dan perempuan itu harus sesuai dengan gendernya atau sesuai dengan orientasi seksualnya. Berarti identitas seksualnya. Kalau laki-laki ya dia harus kelihatan maskulin. Kalau perempuan dia harus kelihatan feminim. Itu adalah sesuai dengan gendernya. Nah, soalnya ada beberapa mungkin kalau kita klarifikasi kembali, kalau kita berbicara gender ya sudah. Gender itu adalah perbedaan jenis kelamin. Nah, padahal kalau kita lihat kembali untuk definisinya, gender itu lebih mengarahkan dari peran dan tanggung jawabnya, bukan dari jenis kelaminnya. Kalau jenis kelaminnya itu mengarahnya ke seksualitasnya atau identitas seksual seseorang, karena dilihat dari aspek biologisnya. Nah, itu kalau kita lihat dari definisinya. Nah, dari sini kita masuk ke aspek seksualitas. Berarti kita membahas terkait orientasi seksual, yang dimana di dalam seksualitas itu ada yang namanya orientasi seksual dan identitas gender. Kalau orientasi seksual itu berarti dia itu menunjukkan kepada siapa seseorang itu tertarik secara emosional dan seksual. Berarti misalkan laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki, dan sebaliknya. Itu kalau misalkan sesuai dengan orientasi seksualnya. Di sini ada beberapa bentuk orientasi seksual. Contohnya, salah satunya adalah dari segi heteroseksual. Kalau kita lihat kembali untuk definisinya, bahwa dia itu adalah tertarik secara emosional dan atau seksual kepada individu dari jenis kelamin yang berbeda. Yang tadi sempat saya sampaikan bahwa laki-laki ke perempuan dan perempuan ke laki-laki. Itu biasa disebut dengan heteroseksual. Mungkin ibu, bapak, emas di sini semuanya sudah sering mendengar istilah seperti heteroseksual, homoseksual, atau biseksual dan aseksual, yang dimana kalau misalkan suka sama cowok, cowok suka cewek atau perempuan suka laki-laki, laki-laki suka perempuan, itu dikatakan normal karena itu sesuai dengan harfiahnya, sesuai dengan sifatnya mereka. Nah, tapi kalau misalkan secara homoseksual, berarti dia itu tertarik kepada individu yang sama jenisnya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Biasa kan disebut kalau misalkan suka sama cowok, suka cowok atau homo. Nah, homo itu berarti dia kan sama istilahnya. Biasa disebut dengan G kalau misalkan laki-laki ke laki-laki. Ada juga yang perempuan, perempuan ke perempuan. Nah, untuk homoseksual mungkin tingkatnya untuk sekarang dia sudah lebih ke keterbukaan ya dibanding dulu. Nah, sekarang yang kalau kita lihat bahwa angka untuk homoseksual itu jauh lebih meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, berarti kan memang untuk orientasi seksual ini dia sudah berubah.
yang seharusnya normalnya itu adalah secara heteroseksual, tetapi untuk homoseksual ini dia juga sudah mulai meningkat, yang berarti dia itu suka sesama jenisnya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ada juga yang disebut dengan biseksual, yang dimana dia itu suka dengan keduanya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, banyak ya kasus sekarang, misalkan adanya perselingkuhan. Seorang laki-laki dan perempuan menikah, ternyata si laki-laki ini selingkuh, tapi bukan selingkuh dengan perempuan, tapi malah melainkan dengan cowok. Nah, itu kejadian seperti itu kalau misalkan di berita itu sudah banyak juga ya kasusnya. Ada juga yang aseksual. Nah, aseksual ini tidak tertarik pada individu secara seksual. Kalau aseksual ini mungkin eh, dia ini lebih ke arahnya kalau misalkan dia ingin tidak suka kepada sesama lawan jenisnya. Karena pada dasarnya kalau aseksual ini memang dia tidak ada ketertarikan kepada seseorang secara seksualnya. Ya sudah, saya dengan diri saya sendiri itu mereka sudah nyaman. Nah, di sini untuk orientasi seksual ini sebenarnya pada dasarnya memang kita itu kalau dilihat dari segi biologisnya itu hanya ada dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Nah, itu kalau secara biologisnya. Tapi kalau misalkan dari segi eh, ketertarikan atau seseorang itu tertarik secara seksual dan emosionalnya, ini dibagi menjadi beberapa. Kalau misalkan di Thailand, di sana sudah biasa sekali ya, banyak sekali untuk istilah-istilahnya. Tidak hanya dari homoseksual, biseksual, aseksual, heteroseksual, banyak sekali di sana. Antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, antara dia itu waria, jadi transgender, ataupun yang lain di sana banyak sekali untuk orientasi seksualnya. Nah, selain orientasi seksual, ada yang namanya identitas gender. Kalau identitas berarti bagaimana seseorang itu mengidentifikasi dirinya terkait gender, yang biasanya dia akan sesuai dengan jenis biologisnya atau tidak. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat dari orientasi seksual dan identitas gender, biasanya memang pada dasarnya kan tadi sudah saya sampaikan kalau kita itu sesuai dengan biologisnya. Tapi karena adanya trauma pada masa kecil dari pola asuh atau dari lingkungan, dia akan bisa mengubah orientasi seksual ini. Yang dimana dia itu sebenarnya heteroseksual, bisa jadi dia menjadi homoseksual maupun biseksual. Nah, karena pada dasarnya kalau misalkan dari kecil dia itu sudah ada traumatik atau mungkin dia berasal dari keluarga yang broken home, terus dia itu mendapatkan siksaan secara fisik mungkin dari salah satu keluarganya atau ayah ibunya. Nah, nanti dia akan bisa mengubah kepribadiannya. Jadi pada dasarnya memang dari segi lingkungan itu akan bisa mengubah dari segi lingkungan seseorang. Nah, kalau misalkan di identitas gender, ada yang namanya cisgender. Cisgender ini merupakan identitas seseorang sesuai dengan jenis kelamin yang diberikan saat lahir. Berarti sesuai, laki-laki, perempuan itu sesuai. Itu disebut dengan cisgender. Tapi kalau transgender, di mana identitas gender seseorang itu tidak sesuai dengan jenis kelamin biologisnya. Kan banyak ya sekarang ya yang dimana untuk ukuran transgender sekarang yang kebanyakan dari laki-laki ke perempuan, yang dimana mereka ini perempuannya jauh lebih cantik dibandingkan wanita aslinya. Ya, kalau misalkan kasus-kasus di Indonesia banyak ya, seperti Milen. Kan Milen juga cantik ya, padahal dia juga seorang laki-laki. Terus seperti Cinta Laura. Oh, nah, hal-hal seperti itu merupakan contoh dari transgender. Kalau untuk transgender ini memang dia itu tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Dia merasa bahwa kalau misalkan dia itu seorang laki-laki, dia merasa
saya ini tuh perempuan. Dan sebaliknya, kalau misalkan wajar dan tidak normalnya memang kalau bagi seorang identitas, bagi mereka ini normal saja. Karena pada dasarnya saya tidak merasa kok saya itu laki-laki. Saya merasa loh saya perempuan. Apa yang di tubuh saya itu tidak sesuai. Nah, itu kalau dari transgender. Nah, selanjutnya dari non-biner. Kalau non-biner, jadi pada dasarnya untuk non-biner, pada dasarnya dia itu tidak mengidentifikasi secara eksklusif, baik sebagai laki-laki maupun perempuan. Non-biner ini sebenarnya hampir sama dengan transgender. Tapi kalau dia itu transgender ini dia bisa sampai mengubah penampilannya atau mungkin dia sudah sampai mengubah dari segi gendernya atau jenis kelaminnya, untuk non-biner ini memang dia itu masih belum pada tahap tersebut. Tapi sebenarnya antara non-biner dan transgender ini mungkin sama, hampir sama, karena pada dasarnya dia itu tidak mengakui atau oh saya itu laki-laki ataupun perempuan. Kalau misalkan nanti saya itu suka sama laki-laki, ya ya sudah, tidak apa-apa. Walaupun saya identitasnya adalah laki-laki, tapi bisa jadi saya nanti juga bisa menyukai perempuan. Walaupun saya itu identitas aslinya adalah laki-laki, yang dimana laki-laki itu juga menyukai perempuan dan juga menyukai laki-laki. Jadi nanti dia bisa jadi dari orientasi seksualnya, dia bisa masuk ke biseksual. Nah, selanjutnya kita lihat dari perbedaan seks dan gender. Kalau kita lihat kembali, di sini untuk seks, pengertian seks adalah aspek biologis yang dimana ditentukan oleh karakteristik seperti organ reproduksi, hormon, dan kromosom. Berarti itu adalah dari seks. Nah, tapi kalau gender itu adalah peran sosial dan budaya yang dikaitkan dengan laki-laki dan perempuan. Berarti kalau misalkan kita itu berbicara gender, berarti bagaimana sih seorang laki-laki dan perempuan itu diperlakukan di dalam kebudayaannya, yang dimana ada tidak sih persamaan, ada tidak sih kesetaraan. Dulu kalau misalkan zaman emansipasi wanita, era Kartini, ya bagaimana sih seorang wanita itu diterima dan juga diperjuangkan. Nah, dari segi pendidikannya jelas. Untuk seorang wanita tidak boleh bekerja atau tidak boleh melakukan sekolah. Bagi mereka, yang penting itu seorang perempuan itu bisanya harus bisa masak, bisa bebersih rumah, terus nanti menikah punya anak. Itu adalah tugasnya perempuan. Nah, tapi apakah tidak boleh seorang laki-laki itu nanti dia memasak? Apakah tidak boleh menyapu, tidak boleh membersihkan rumah? Ya, jadi di sini untuk peran gendernya ini masih dia melakukan atau uh, belum setara atau masih ada ketimpangan. Nah, kalau secara hubungan antara seks dan gender, yang di sini pada dasarnya gender itu akan mempengaruhi bagaimana seseorang itu menjalani seksualitas mereka. Ataupun sebaliknya. Karena apa? Kalau misalkan tadi ya, secara identitas seksual dia itu laki-laki, tapi dia merasa bahwa itu perempuan. Secara otomatis, secara gendernya, itu nanti dia tetap sesuai dengan perannya, yaitu laki-laki. Tapi karena dia itu merasa bahwa dirinya perempuan akan mempengaruhi. Nah, misalkan di sini orientasi seksual itu bisa berbeda dari peran gender yang diharapkan oleh masyarakat. Yang kalau misalkan seorang laki-laki itu memang lebih dianggap maskulin atau dia macho, tapi karena adanya seksualitas atau orientasi seksualitasnya yang berbeda, sehingga dia itu sedikit melambai. Nah, karena kan pada dasarnya kalau seorang laki-laki yang homoseksual, tidak semua dia itu menjadi laki-lakinya ya. Bisa jadi dia itu menjadi perempuannya atau yang melambainya. Nah, dari sini nanti akan kita memudahkan kita itu untuk menganalisis apakah memang peran gender yang ada di uh, Indonesia itu sudah sesuai, apakah sesuai dengan orientasi seksualnya, sudah sesuai dengan perannya dan tanggung jawabnya.
Nah, ini adalah indeks ketimpangan gender IKG pada tahun 2022. Kalau kita lihat di sini bahwa pada tahun 2022 itu untuk ketimpangan gendernya itu sudah ada penurunan dibandingkan dari tahun 2021. Nah, berarti kita simpulkan bahwa untuk di Indonesia sendiri untuk program kesetaraan gender itu sudah mulai baik atau sudah setara, yang dimana untuk indeks ketimpangan gender itu sudah mulai adanya penurunan. Yang di sini untuk perbaikan ini bisa dicapai atau bisa dipengaruhi dengan adanya dimensi kesehatan reproduksi dan pemberdayaan. Berarti kalau misalkan kita lihat juga untuk dimensi kesehatan reproduksi, berarti kita lihat juga dari segi pelayanan kesehatannya, terus dari segi pendidikannya, terus juga dari pemberdayaannya atau dilihat dari tingkat pekerjaannya bagaimana. Nah, misalkan nih dari dimensi kesehatan reproduksi, berarti di mana seorang wanita itu dia bisa mengambil keputusan atau mendapatkan hak untuk memilih atau dia itu dapat diselamatkan saat melahirkan sehingga ibu dan bayinya itu selamat. Nah, akhir-akhir ini atau beberapa hari ini kan ada yang lagi viral, yang dimana yang terjadi di Hong Kong kalau nggak salah ya, mungkin ibu teman-teman di sini sudah membaca terkait seorang ibu hamil yang bunuh diri karena yang seharusnya dia itu diberikan informasi kepada dokter untuk operasi sesar, tapi ditolak atau ditentang oleh mertuanya. Akhirnya dia bunuh diri dari rumah sakit. Nah, sebenarnya hal ini pun juga akan menambah dari IKG ini atau indeks ketimpangan gender, yang dimana dia akan menambah juga angka kematian ibu dan bayi. Kalau sesuai dengan target untuk AKI atau AKI dan AKB-nya itu adalah 0%. Kalau misalkan sampai menyumbang, walaupun hanya satu orang, itu pun nanti bisa sampai meningkatkan indeks ketimpangan gender ini atau IKG. Berarti dari segi pemberdayaan kesehatan reproduksi, khususnya di pelayanan kesehatan ini, dia kurang maksimal. Nah, selanjutnya ada yang dari segi pendidikan dan pemberdayaan. Untuk pemberdayaan ini kalau dilihat dari segi pendidikan, kalau sekarang mungkin ya, kalau sekarang untuk tingkat jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan memang jauh lebih banyak perempuan. Tapi kita lihat kembali jurusan apa. Kalau mungkin dari jurusan kesehatan, mungkin memang banyak dari perempuan. Tapi kalau misalkan dari jurusan yang lain bisa jadi laki-laki yang lebih banyak. Nah, ini pun juga terjadi pada tahun 2002 kemarin bahwa angka laki-laki untuk tingkat atau presentasi penduduk dengan pendidikan SMA ke atas itu adalah masih banyaknya laki-laki dibandingkan perempuan. Nah, berarti kan memang kita lihat memang sudah mengalami penurunan, tapi penurunan ini perlu kita tingkatkan lagi agar setara. Sama halnya juga di persentase anggota legislatif. Kalau kita lihat bahwa angka persentasenya ini lebih banyakkan atau lebih jauhan laki-laki, sekitar 78,26%. Berarti kalau lihat di sini, dalam politik, seorang perempuan itu tidak diperbolehkan atau memang tidak diwajibkan atau tidak diarahkan ke politik. Nah, sekarang di tahun 2024 ini, sudah banyak walaupun dari pilkada, baik itu dari daerah ataupun dari pusat, itu sudah banyak perempuan yang mencalonkan sebagai politik, walaupun memang masih banyakkan laki-laki. Tapi untuk dia itu menunjukkan jati dirinya atau dia itu sudah mulai terbuka, itu sudah banyak. Nah, terus juga dari tingkat partisipasi angkatan kerja. Ada beberapa pekerjaan yang dimana masih banyakkan laki-lakinya dibanding perempuan. Nah, bukan berarti kalau untuk terkait IKG ini kita itu lebih
mementingkan perempuan tidak, atau mungkin meminoritaskan laki-laki tidak. Tapi di sini kita itu kembali lagi, kalau yang namanya konsep gender itu dilihat dari perannya dan tanggung jawabnya, berarti antara laki-laki dan perempuan itu harus sama, baik dari segi pendidikan, pekerjaan, dari pelayanan kesehatan, semuanya itu harus sama. Itu yang harus kita lakukan atau yang kita perbaiki semaksimal mungkin. Nah, selanjutnya kalau misalkan belum terjadi atau belum setara, bagaimana ya? Setiap tahunnya itu dari pemerintah akan memberikan uh, penjelasan atau akan memberikan sebuah program kerja bagaimana sih angka IKG di dalam setiap tahunnya itu akan menurun. Sehingga kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu bisa sama. Nah, oke. Itu tadi kalau kita berbicara terkait masalah ketimpangan. Berarti kalau kita lihat dari tahun 2022 ke 2023 kemarin, di sini masih ada ketimpangan nih antara laki-laki dan perempuan. Nah, terus selanjutnya dari ketimpangan itu akan muncul yang namanya bias gender tadi yang sempat saya sampaikan. Yang dimana kalau misalkan seorang perempuan itu identiknya adalah seorang feminin, dan seorang laki-laki itu identiknya adalah maskulin atau macho, tegas, rasional. Nah, itu kebalik. Jadi bisa jadi laki-laki itu jadi feminin ataupun perempuan jadi maskulin. Nah, yang terjadi atau yang dimaksudkan dengan bias gender di masyarakat Indonesia itu pada dasarnya memang kadang itu seorang wanita itu diragukan kemampuannya untuk menduduki suatu jabatan dalam pekerjaan. Nah, yang tadi sempat saya sampaikan, mungkin kalau untuk kita sendiri ya, contohnya di kesehatan ini, rata-rata rata-rata semuanya sudah perempuan. Dari sini aja, mungkin dari prodi kita, untuk sini juga perempuan. Terus banyak juga beberapa prodi itu juga perempuan. Berarti memang untuk peran gender di sini bahwa kita tuh sudah diberikan kesetaraan, bahwa kita sudah diyakini bahwa seorang perempuan itu mampu loh untuk menjadi seorang pemimpin. Seorang perempuan itu sudah mampu loh dan bisa sama dengan laki-laki. Nah, terus juga dari seorang laki-laki yang dimana kadang dia itu dinilai tabu dalam mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, membersihkan rumah, dan mengurus anak. Padahal kita lihat lagi sudah banyak sekali chef-chef yang memasak itu malah laki-laki, bukan perempuan. Kadang masakan laki-laki itu jauh lebih enak dibandingkan perempuan. Nah, informasi-informasi seperti ini masih sering sekali masih melekat kepada orang-orang awam atau yang dimana mereka itu masih mementingkan dari segi sosialnya. Misalkan nih kita masak maaf kalau misalkan kita itu beli makanan di warung atau mungkin kita itu sedang mengantri. Kadang kalau misalkan yang menjualnya, yang penjualnya itu masih mengedepankan laki-laki. Jadi kita sudah antri panjang. Terus ada yang datang cowok. Nah, cowok itu langsung atau laki-laki itu langsung dilayani. Yang antri tadi, yang wanita-wanita ini tidak. Bagi dia bahwa kita harus melayani laki-laki dulu. Nah, konsep itulah yang mungkin kita bisa berikan edukasi kepada masyarakat, kepada orang-orang awam bahwa antara laki-laki dan perempuan itu gendernya sama, perannya sama. Nah, itu yang mungkin kita harus memberikan edukasi lebih ekstra. Karena pada dasarnya itu adalah kewajiban kita sebagai tenaga kesehatan. Yang dimana kita sudah mengetahui nih yang dimaksudkan peran gender itu apa. Supaya apa? Kita bisa menurunkan angka IKG lagi pada tahun-tahun berikutnya. Jangan sampai angka IKG ini akan meningkat. Kalau meningkat secara otomatis kesetaraan gender kita akan semakin jelek. Nah, selanjutnya,
Oke. Kalau tadi kita membahas terkait gender dan seksualitas, kalau ini kita berbicaranya izin. Kalau ini kita membahasnya adalah dari gendernya serta bias gendernya. Jadi pada dasarnya kalau kita bicara bias gender berarti kita itu mencerminkannya terkait jenis kelamin. Tapi kalau ketimbangan gender itu adalah dari kondisi yang dimana ada perbedaan hak dan kewajiban, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, dalam bias gender itu nanti akan dibagi menjadi dua, yang dimana ada bias gender secara tertutup, yang dimana bias gender yang jelas dan didasari. Misalkan, seorang manajer itu memilih karyawan laki-laki untuk posisi kepemimpinan karena bahwa menganggap laki-laki itu lebih baik dibandingkan perempuan. Nah, ini juga masuk ke dalam bias gender dan ketimbangan gender karena dilihat dari perannya dan juga dilihat dari jenis kelaminnya. Berarti si direktur ini dia hanya memilih salah satu jenis kelaminnya tanpa ada eh, seperti audisi baik laki-laki maupun perempuannya untuk menduduki tempat kepemimpinan. Nah, ada juga yang di mana yang satunya itu bias yang tidak didasari atau tersembunyi. Misalkan dari presensi terhadap laki-laki dalam proses rekrutmen tanpa alasan yang jelas. Jadi bagaimana langsung menunjukkan. Kan kadang ada ya rekrutmen itu langsung menunjukkan dibutuhkan seorang sarjana laki-laki S1 apa dengan kualifikasi ini. Nah, itu dia berarti langsung menilai atau tidak adanya rekrutmen jelas. Berarti kalau misalkan seperti itu, seorang perempuan ingin melamar, dia nggak bisa. Dia nggak bisa. Berarti pada dasarnya, kalau bias gender ini merugikan salah satu gender, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, selanjutnya ada yang di dalam ketimbangan gender, ini ada beberapa bentuk-bentuk ketimbangan gender. Nah, salah satunya adalah ketimpangan ekonomi. Seringkali perempuan itu mendapatkan akses yang lebih sedikit terhadap pekerjaan yang layak. Nah, mungkin ini akan terjadi pada daerah-daerah tertentu yang dimana dia merasa bahwa oh nggak usah seorang perempuan sudah di sini saja, tidak perlu keluar rumah, tidak perlu bekerja yang jauh. Biar kakak-kakakmu saja yang bekerja karena dia seorang laki-laki. Nah, secara otomatis kalau kita lihat dari sini, dia akan mempengaruhi dari ekonominya, yang dimana seorang perempuan itu bisa mendapatkan rezeki mereka masing-masing, tapi karena pola atau ketimpangan gender ini akhirnya tidak bisa. Dan juga dari segi perlindungan sosial, terus dari segi uh, gaji, kadang juga ada yang menetapkan gaji yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Biasanya pada saat pekerjaan-pekerjaan yang mungkin seperti buruh. Nah, itu ada beberapa yang menekankan untuk gajinya dia jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Yang jelas ada perbedaannya. Selain itu dari pendidikan. Pendidikan masih menjadi sorotan utama, yang dimana merupakan salah satu yang dapat menurunkan dari ketimbangan gender ini. Nah, kalau kita lihat kembali bahwa untuk proses atau untuk akses pendidikan kita itu memang semakin baik, tetapi ada beberapa di negara yang dimana perempuan itu menjadi tantangan untuk mendapatkan pendidikan setara. Jadi masa dianggap bahwa perempuan itu masih belum layak mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, jadi tidak hanya terjadinya ketimpangan itu hanya di Indonesia, tapi semua di belahan dunia itu mengalami yang namanya ketimpangan. Nah, khususnya ketimpangan gender.
khususnya untuk seorang perempuan. Nah, selain itu juga ada dalam kesehatan atau bagaimana kita itu seringkali seorang perempuan itu mendapatkan diskriminasi terkait akses terhadap layanan kesehatan, khususnya terkait kesehatan reproduksi. Karena kalau misalkan seorang perempuan mengetahui kalau misalkan dia itu bermasalah terkait reproduksinya, bisa jadi dari kan karena seorang perempuan itu dia panjang ya, kompleks. Dari dia itu lahir, terus dia itu menjadi balita, dia menjadi remaja, dewasa, sampai akhirnya dia itu menopause. Nah, seorang wanita itu dia kompleks sekali untuk di kesehatan reproduksinya. Sehingga seorang wanita itu perlu edukasi lebih. Nah, khususnya dalam apa? Dalam nanti dia itu uh, kehamilan, terus persalinan, terus menyusui, dan juga adanya kontrasepsi atau KB. Nah, itu perlu diberikan informasi atau edukasi kepada mereka dengan harapan mereka itu bisa mencintai diri mereka sendiri dan penyakit-penyakit untuk kesehatan reproduksi akan semakin menurun. Jadi untuk penyakit kesehatan reproduksi itu tidak semuanya harus berasal dari hubungan seksual ya, tapi bisa dari mana saja. Mungkin dari personal hygiene-nya yang kurang. Itu bisa mengakibatkan alat reproduksi perempuan itu juga bermasalah, misalkan terdapat jamur dan lain-lain. Nah, itu perlu tahu dan perlu adanya edukasi kepada mereka. Nah, selanjutnya dari segi politik. Kalau kita bicara politik, berarti ya mereka bisa menyalonkan menjadi seorang pemimpin, tapi banyak yang menentang. Mungkin dulu waktu presiden kita Bu Megawati adalah beliau presiden pertama wanita, walaupun dengan banyak kan seperti tuduhan ya bahwa kamu nggak mampu untuk memimpin, kamu tidak mampu seperti ini. Tapi memang namanya pemimpin itu pasti ada yang namanya kurang baik buruknya atau plus minusnya. Jadi kita ambil baiknya, mungkin kita buang untuk jeleknya. Nah, sehingga kalau misalkan dalam politik, rata-rata lebih mengedepankan atau mengambil calonnya itu seorang laki-laki dibandingkan perempuan. Selain itu ada yang namanya juga double burden atau bisa disebut dengan double job atau mereka itu menanggung beban ganda bagi seorang perempuan yang dimana dia itu harus bekerja, seorang ibu, seorang istri, dan juga dia itu seorang pekerja. Berarti dia itu sudah double burden, yang dimana dia harus menanggung pekerjaan yang di luar rumah, sekaligus dia harus mengurus rumah tangga dan anak-anaknya. Dia harus menyiapkan sarapan, dia harus mengantarkan sekolah, dia harus membersihkan rumah. Selain itu, dia juga harus bekerja, memikirkan bagaimana sih setiap bulannya atau deadline pekerjaannya. Jadi sering sekali yang double burden ini adalah seorang perempuan yang dimana nanti pada saat dia habis melahirkan, menyusui yang begadang seorang perempuan. Terus belum lagi nanti dituntut pekerjaan. Terus bagaimana membagi waktunya? Nah, kejadian ini sering sekali terjadinya pada perempuan, walaupun memang ada dari laki-lakinya. Tapi kalau kita lihat lagi bahwa untuk angka ketimpangan gender ini walaupun sudah membaik, tapi perlunya adanya revisi dan juga tindakan-tindakan yang dapat menurunkan angka kejadian ketimpangan gender ini. Oke, selanjutnya ada yang namanya diskriminasi gender. Kalau kita tadi sudah terkait ketimbangan gender yang dimana perannya tidak setara atau tidak sesuai, terus bias gender itu terkait identitas seksualnya sesuai biologis dan perannya.
ada juga yang namanya diskriminasi gender. Untuk diskriminasi gender itu merupakan tindakan atau kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung itu dapat merugikan salah satu jenis kelamin, baik itu secara politik, baik itu dari segi pekerjaan, hukum, layanan kesehatan, dan lain-lain. Jadi pada dasarnya konsep gender, bias gender, diskriminasi gender itu memang hampir sama semua. Dan terkait program-programnya ataupun yang dibahas itu pun hampir sama semuanya. Karena pada dasarnya di sini kita itu mengulik lagi bagaimana sih seorang atau peran laki-laki dan peran seorang perempuan secara baik. Nah, diskriminasi gender ini nanti akan dibagi menjadi dua, kalau nggak salah, diskriminasi gender secara langsung dan tidak langsung. Nah, kalau untuk yang diskriminasi gender langsung, berarti peraturan atau kebijakan dengan jelas mengurangi hak salah atau gender. Misalkan undang-undang yang tidak memperbolehkan perempuan untuk memiliki tanah. Nah, jadi ada perundang-undangan yang dimana dia tidak memperbolehkan seorang wanita ini memiliki atau mempunyai sebuah tanah atau sertifikat atas namanya. Nah, ini memang ada perundang-undangan yang dimana menitik beratkan seorang perempuan itu jauh lebih sengsara dibandingkan laki-laki. Nah, ada juga dari diskriminasi secara tidak langsung yang dimana ketika kebijakan yang tampaknya netral itu berdampak negatif secara tidak proporsional pada salah satu gender. Misalkan seperti persyaratan fisik tertentu dalam perekrutan yang mungkin lebih sulit dipenuhi oleh perempuan. Nah, contohnya adalah dibutuhkan lowongan pekerjaan dengan syarat harus bisa berenang atau mungkin yang lain yang dimana tidak semua perempuan itu harus bisa bela diri atau mungkin bisa menyetir atau mungkin yang lain yang dimana belum tentu semua perempuan itu bisa. Akhirnya terjadilah diskriminasi yang tidak langsung. Wah, sebelum mendaftar mereka sudah gugur duluan. Berarti kan itu tidak langsung. Yang dimana seharusnya kesempatannya itu secara adil, tapi karena sudah ada syarat-syaratnya, sehingga orang yang mau melamar pun juga akan berpikir, lah kenapa saya melamar? Wong nantinya pasti akan ditolak karena sudah tidak sesuai dengan persyaratan. Nah, ada berapa jenis-jenis diskriminasi. Jadi yang pertama itu ada yang namanya marginalisasi gender. Kalau kita lihat di sini bahwa pada marginalisasi gender, dia merupakan yang dimana ada di kelompok tertentu, yang dimana yang dimana pada marginalisasi ini perempuan itu bisa menjadi minoritas. Kalau secara sistematis atau secara berurutan, dia akan didorong atau dikucilkan dalam posisi marginal dalam masyarakat. Sehingga mereka itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, misalkan dari perempuan dalam pekerjaan. Kalau kita lihat, perempuan seringkali disampingkan dalam dunia kerja. Jadi, kalau kita lihat kembali, mungkin dari segi kita atau di Indonesia, untuk kesetaraan gender kita sudah sangat bagus. Tapi kita kembali lagi ke negara-negara yang lain. Apakah negara-negara lain itu memang sudah bagusnya sama dengan negara kita? Walaupun sekarang kasus-kasus terkait masalah seksualitas, gender, ketimpangan gender, ini masih terus disorot atau menjadi sebuah bahan untuk perbaikan ke depannya. Nah, ada beberapa negara di sana masih ditemukannya untuk tidak memiliki akses terhadap pendidikan. Nah, jadi
ada beberapa yang dimana memang mereka itu untuk pengembangan dirinya itu dia susah atau dia itu mau berlari tapi dipegang atau mungkin dirantai supaya dia tidak lari. Padahal kalau kita lihat dari segi perannya sama antara perempuan maupun laki-laki. Nah, selanjutnya adalah dari dampaknya. Kalau dampaknya, berarti di sini kurangnya akses terhadap sumber daya dan kesempatan. Karena sudah dibatasi, karena sudah ada persyaratkan. Berarti kita itu memang kesempatan atau untuk kesempatannya itu kurang. Sehingga lebih ke arahnya ya sudah, kita lebih menerima. Padahal kalau misalkan kita mau sesuai dengan kesempatan, terus sesuai dengan adanya kuota, mungkin kita bisa mencoba. Terus terbatasnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Yang tadi ya, contoh yang tadi sempat saya sampaikan, bahwa dia itu sebagai seorang ibu itu merasa bahwa atau dia nggak punya keputusan sendiri walaupun sama dokternya itu sudah diberikan informasi bahwa oh kamu itu harus sesar. Tapi karena dia tidak mempunyai peluang itu atau kesempatan itu ya sudah dia nurut saja sama kedua orang tuanya si suaminya. Sampai akhirnya dia stres terus bunuh diri. Hal-hal itulah yang akan mengganggu dari psikologi. Kenapa sih banyak kejadian seorang anak dibunuh ibunya, banyak kejadian sampai seorang ibu itu dia memukul anaknya. Nah, itu karena apa? Masalah dari diskriminasi ini. Sehingga dari segi psikologi, terus dari tingkat stresnya dia meningkat. Nah, jadi untuk masalah ketimbangan gender, bias gender dan diskriminasi ini memang akan mempengaruhi dari kualitas hidup seseorang atau dari segi bagaimana nanti ke depannya. Nah, dari marginalisasi ada yang kedua yang disebut dengan subordinasi gender. Untuk subordinasi, dia merupakan contohnya penempatan perempuan atau minoritas gender dalam posisi yang lebih rendah atau dianggap tidak seimbang dengan laki-laki yang biasanya bisa dilihat dalam keluarga, tempat kerja, atau masyarakat yang lebih luas. Ada beberapa panutan yang dimana kalau misalkan melahirkan